Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke. Para yang hormat, ada yang ini permisi tidak. Dan aku masuk pada kesempatan tentang tidak dan juga kepada kepala madrasah Anda sama kepala Anda dan juga kepada dewan guru dan orang sahabat dan oke, kali ini saya ingin dan terlebih juga kepada Miss Iza selaku pengampu pelajaran biologi. Oke. Kali ini biologi menjelaskan tentang daur biokimia. Nah, di sini daur biokimia saya bagi dua. Yang pertama ini part 1. Daur biokimia part 1. Daur biokimia itu kalian tahu tidak daur biokimia itu apa? Nah, daur biokimia itu peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses yang terjadi tadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Nah, ada juga produktivitas primer, itu adalah kecepatan pengembangan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Nah, produktif primer besi adalah produktif primer kotor dikurangi respirasi. Produktif primer kotor adalah jumlah total materi organik atau karbon organik yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Terus produktivitas sekunder itu adalah kecepatan penimbangan energi oleh organisme tingkat konsumen. Nah, tingkat konsumen ini itu disebut heterotrof. Nah, mengambil bahan organik dari organisme autotrof dan mengasimilasikannya ke dalam jaringan tubuh. Dan peningkatan biomasa pada heterotrof itu merupakan laju asimilasi. Oke, tadi daur biokimia itu adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Nah, proses tersebut itu terjadi secara berulang-ulang dan juga tak terbatas. Nah, daur biokimia, jika suatu organisme itu mati, maka bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Nah, unsur-unsur kimia yang terdapat di alam itu dapat berbentuk padat berupa garam mineral, cair atau gas. Nah, dan juga dapat disintesis oleh tumbuhan menjadi berbagai senyawa organik, misalnya karbohidrat, protein, lemak, enzim, nukleoprotein, asam deoksiribonukleik atau DNA dan asam ribonukleik RNA. Nah, yang pertama itu ada macam-macam daur biokimia. Itu yang pertama ada daur karbon. Oke, lanjut. Daur karbon itu terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida, CO2, dan senyawa anorganik CO2 baik di darat maupun di air akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis dan juga disertai penyimpanan energi yang berasal dari radiasi cahaya matahari. Nah, energi tersebut tadi itu tersimpan di dalam tubuh produsen bersama dengan senyawa karbon organik yang disebut energi biokimia. Nah, ini dan senyawa karbon organik ini di dalam tubuh produsen itu dimanfaatkan untuk aktivitas fisiologi produsen itu sendiri melalui proses respirasi. Terus ada yang terus ditransfer ke konsumen hewan dan manusia melalui rantai makanan dan respirasi tersebut. Pernafasan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 ke udara. Dan yang ketiga ada daur karbon. Nah, daur karbon ini yang
kedua itu ada daur nitrogen. Daur nitrogen itu unsur yang penting dalam kehidupan sebagai komponen pembentuk protein dan komponen penyusun asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Nah, nitrat NO3 itu telah diserap oleh akar tumbuhan dan disintesis menjadi bahan sumber utama dalam bento adalah N2 diaposfat. Nah, sebagai besar organisme itu baik tumbuhan maupun hewan itu tidak dapat mengeluarkan N2 bebas di udara. Nah, itu akan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat dan pengikatan yang disebut fiksasi N2 di udara menjadi NO3 kalau terjadi secara biologi dan elektronik. Dan akan berlanjut jadi nitrat itu adalah diserap oleh akar tumbuhan, disintesis menjadi bahan protein di dalam tubuh tumbuhan, protein nabati. Protein nabati itu akan diubah oleh herbivore menjadi protein hewani. Nah, jika tumbuhan dan hewan itu mati, protein nabati dan hewani itu akan kotorannya itu diolah menjadi amonia NH3 dan penguraian protein menjadi asam amino dan amonia itu disebut amonifikasi. Selain diserap oleh akar tumbuhan, nitrat itu juga mengalami denitrifikasi oleh bakteri dan sebagian menumpuk dalam bentuk endapan. Nah, denitrifikasi itu adalah pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen NO2 yang akan dibebaskan kembali ke udara. Bakteri yang berperan dalam denitrasi itu antara lain Pseudomonas, denitrification, dan Microphos. Dan cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurangnya. Saya di sini jawab saja. Dan cukup presentasi saya. Mohon maaf bila kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much.